Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Yupi Hari menjumpai Anda dalam Bali Post Talk edisi hari ini Kamis 14 Mei 2020. Pemirsa, menjelang tahun ajaran baru, perguruan tinggi negeri maupun swasta mulai melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sistem daring menjadi pilihan untuk proses seleksi. Hal ini menyesuaikan himbauan pemerintah agar semua masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Tapi di sisi lain, metode perkuliahan juga mengalami perubahan. Kuliah konvensional digantikan metode daring. Bagaimana lembaga perguruan tinggi menyiapkan diri untuk kondisi luar biasa ini dan apa sajakah strategi khusus yang diterapkan? Nah, untuk itu pemirsa kita telah terhubung dengan Rektor Universitas Dwi Jendra, Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana, MSc MMA. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Pak Gede sehat? Sehat, Astungkara ya. Pak Gede, kita akan berbincang sekarang nih terkait dinamika perguruan tinggi saat wabah COVID-19, Pak Gede. Iya, di masa-masa dilema kita saat ini, Pak Gede. Bagaimana sebenarnya metode perkuliahan di tengah wabah COVID-19 ini, Pak Gede? Memang adanya wabah COVID-19 ini terjadi perubahan-perubahan yang mendasar terutama dalam metode pembelajaran yang saat ini kami di Dwi Jendra University melakukan online learning ini atau daring. Nah, hingga saat ini berbagai program telah dan sedang digunakan oleh para dosen dan yang disepakati bersama dengan mahasiswa itu diantaranya kami menggunakan Google Classroom, Zoom Conference, YouTube, WhatsApp, email, Facebook. Nah, pilihan-pilihan program ini tergantung pada kesepakatan atas dasar kemudahan akses, kemudahan dimengerti, dipahami, dan efisiensi, sehingga tidak membebani mahasiswa secara ekonomis. Nah, juga di dalam online learning ini, saya selaku Rektor Dwi Jendra University juga meminta kepada para dosen untuk saling berkoordinasi. Ini para dosennya saling berkoordinasi sehingga tidak berlomba-lomba memberikan tugas kepada mahasiswa yang bahkan nanti menjadi beban sangat berat bagi para mahasiswa itu. Ya. Baik Pak Gede. Ini kan dalam proses daring nih ya Pak Gede, pasti banyak sekali tantangan yang dihadapi. Terjadinya penyesuaian tentunya ya dari pola kuliah konvensional ke pola kuliah daring, itu tentunya pasti banyak sekali tantangannya. Untuk Universitas Dwi Jendra sendiri, tantangannya apa aja nih Pak? Ini tantangannya sebenarnya kan di awal adalah ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai ini, baik di antara pihak universitas, itu para dosen, kemudian juga dengan mahasiswa. Nah, apalagi di masa mendatang. Nah, oleh karena itu kita di Dwi Jendra, pihak Yayasan Dwi Jendra ini sudah semakin merancang untuk meningkatkan kualitas prasarana dan sarana yang dimiliki saat ini. Tetapi yang terjadi saat ini di COVID ini adalah prasarana dan sarana di antara mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa kami itu sebagian besar dari NTT, NTB, Timur Leste, seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah kesigapan atau responsiveness dari para dosen terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali berubah. Sehingga peningkatan kapasitas SDM, terutama para dosen di dalam menguasai teknologi dan media pembelajaran, ini yang memang harus kita siapkan sejak awal, karena ini akan menjadi tantangan yang sangat besar. Kemudian inovasi, kreativitas dosen, terutama di dalam penyajian materi. Agar materinya itu sangat jelas, kemudian menarik, dan bahkan menumbuhkan serta membangkitkan mahasiswa untuk mengembangkannya. Karena tidak ada lagi seperti di konvensional, kita berdiri di kelas menjelaskan. Sekarang sudah mulai dengan gambar-gambar. Dan yang lebih penting lagi adalah di sisi mahasiswa. Jadi kemampuan mahasiswa untuk merespons sistem pembelajaran daring ini. Karena kan mereka ini sangat heterogen sekali. Ada yang mulai dari dasar, kemudian ada yang memang sudah sangat advance. Nah, ini yang memang nanti kami selalu akan melihat perkembangannya. Betul Pak. Baik Pak Gede, kita kan sudah sebentar lagi kita memasuki mahasiswa baru ya Pak Gede ya? Ya, betul. Nah, ini kan kita lagi sistem daring nih Pak Gede. Pola seleksi untuk mahasiswa baru sendiri di Universitas Dwi Jendra itu
gimana ya, Pak Gede? Iya, betul. Jadi sebenarnya sebelum ada COVID-19 ini kami di Genera University ini sudah melakukan daring, terutama untuk pola seleksinya. Yeah. Tetapi saat ini kami semakin intensif, semakin gencar, terutama diawali dari kegiatan sosialisasi keberadaan universitas, keberadaan fakultas, prodi melalui berbagai media elektronik, media cetak, media sosial, termasuk dengan Bali TV, karena kami juga sudah pasang iklan di Bali TV. Kemudian ada pendaftaran kami itu sekarang online. Jadi kami sudah menghubungi di beberapa daerah, termasuk dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan bahkan di Timur Leste. Yeah. Kami sudah memasang jaringan di sana dengan kawan-kawan, gitu, sehingga mereka bisa daftar online. Kemudian kalaupun ada kesulitan, mereka bisa bertanya langsung di pos-pos yang kami sudah siapkan. Termasuk ujian seleksinya, karena kita tidak tahu bahwa COVID-19 ini sampai kapan. Kami sudah menyiapkan link untuk ujiannya melalui juga online. Sehingga link yang kami miliki ini sangat mudah diakses oleh para pendaftar mahasiswa baru. Mereka akan bisa menjawab melalui online juga. Nah kemudian wawancara, kalau dulu misalnya selesai seleksi mereka dinyatakan itu kita wawancara langsung. Nah sekarang pun wawancaranya juga melalui online. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan yang memang kita miliki, sehingga online ini menjadi salah satu cara yang memang sangat bagus bagi kita, terutama juga generasi muda ini. Termasuk nanti seluruh pembayaran, mulai dari pendaftaran, kemudian orientasi mahasiswa baru, SPP, dan berbagai komponen-komponen lainnya kami sudah melalui online, yaitu dengan sistem e-kampus. Ya. Baik, banyak sekali sudah dilakukan seperti itu ya, banyak cara yang sudah dilakukan oleh Universitas Dwi Jendra ini untuk agar mahasiswa sendiri tidak bosan, kemudian juga bagaimana cara-cara kiat-kiatnya dalam menghadapi situasi seperti ini, seperti itu ya, Pak Gede ya. Pak Gede nih. Kiat agar bisa bertahan dan bisa menghadapi situasi luar biasa ini, korelasinya dengan dunia pendidikan, Pak Gede, silakan. Ini memang benar-benar kita harus bertahan. Jadi saya dengan Bapak Ketua Yayasan ini selalu berkoordinasi, bahkan hampir seminggu itu bisa sampai 2-3 kali menghadapi situasi yang memang luar biasa ini. Nah saya selaku rektor di Genera University, jadi bersama dengan jajaran, terutama dari para pejabat, dekan, kemudian ada dosen, pegawai. Yang pertama itu adalah selalu menjaga komunikasi, interaksi dengan mahasiswa. Memastikan yang pertama adalah, mahasiswa kan masih tetap sehat. Iya, betul. Pastikan protokol kesehatan. Itu yang pertama kami lakukan, jadi ada komunikasi. Meskipun mereka sudah ada yang pulang kampung ini. Iya. Kemudian yang kedua, layanan tetap kita lakukan secara baik kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan akademik dan non-akademik. Termasuk administrasi. Karena ada beberapa dari alumni pun juga datang ke kampus. Mereka untuk legalisir. Nah ini pun kita harus layani. Bahkan kami pun juga sudah membuat sistem legalisirnya juga online. Nah sehingga mereka tetap terlayani meskipun tidak langsung datang ke kampus. Kemudian pendekatan persuasif. Ini karena menghadapi situasi yang luar biasa. Jadi kepada mahasiswa kami tetap ajak berdiskusi untuk pembayaran SPP-nya dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ada untungnya sampai saat ini belum ada kesulitan yang sangat signifikan terkait dengan pembayaran SPP. Kemudian tetap menunjukkan eksistensi lembaga kami di Genera University ini melalui media, bahwa kegiatan akademik, kegiatan non-akademik yang kami lakukan secara online, kami juga publikasikan. Sampai kemudian ini menggunakan media, terutama media sosial itu. Bahkan minggu ini, jadi kami di Genera University bersama dengan kawan-kawan yang lain itu memfasilitasi bantuan sosial tunai perguruan tinggi dari Bapak Gubernur Bali. Dan kami di Genera diberikan alokasi sebanyak 250 mahasiswa. Ini dibantu oleh Bapak Gubernur. Dan besarannya cukup signifikan terkait dengan pembayaran SPP.
Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, yang telah membantu meringankan beban ekonomi orang tua dan mahasiswa kami di Jogja University. Dan sebenarnya situasi yang saat ini, jadi COVID ini ada manfaat positifnya lah, ada nilai positifnya, terutama dalam meningkatkan kreativitas para dosen, pegawai, mahasiswa yang dulunya masih malu-malu menggunakan teknologi, sekarang malah mereka sudah sangat aktif sekali menggunakan teknologi, tapi berinteraksi di antara mereka. Nah, itu yang kami lakukan rakyatnya. Baik. Banyak hal yang sudah dilakukan di kondisi dilema seperti ini ya, Pak Gede ya. Agak kerja keras seperti itu, Pak Gede. Ini tentunya demi menjaga, tentunya ini demi menjaga kualitas mahasiswa kita, anak didik kita ya, Pak Gede ya, seperti itu. Pak Gede, kita harus akhiri, tapi saya mau mendengar sebenarnya harapan dari Pak Gede selaku Rektor Universitas Dwi Jendra untuk dunia pendidikan kita, Pak Gede, silakan. Harapan saya yang pertama ini selaku Rektor bahwa COVID-19 segera teratasi dan hilang dari bumi kita ini. Nah, kemudian di dunia pendidikan bahwa COVID ini sudah memberikan makna yang sangat positif bagi kita bersama, sehingga para dosen, mahasiswa semakin meningkatkan kualitasnya, kapasitasnya di dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, sehingga dunia pendidikan akan semakin maju karena akan menjadi pangkal kesejahteraan bagi kita bersama. Baik, Pak Gede. Iya, terima kasih banyak Pak Gede malam hari ini. Sudah berbagi. Terima kasih banyak Pak Gede. Semoga Pak Gede dan keluarga sehat selalu pastinya. Baik pemirsa, demikian Bali Post Talk edisi Kamis 14 Mei 2020 kali ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam. Om Santi, Santi, Santi Om.